dengan melepaskan masker, tapi nanti siapapun yang bicara melepaskan masker, yang lain tetap pakai masker ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan yang on time sesuai dengan undangan yang kalian terima. Pada hari ini ada kabar gembira yang membahagiakan yang akan disampaikan oleh Irwan Syah terkait dengan kasus hukum yang sempat menjeratnya, dan nanti akan dijelaskan bukan hanya oleh Irwan Syah tapi juga oleh pengacara atau kuasa hukum, yaitu Mas Muhammad Zakir Rashidin dari kantor atau law firm MZR & Partners yang memakai jaket kulit hitam dan bermasker hitam. Dan nanti Mas Irwan Syah juga akan memperkenalkan di sebelah kiri siapa saja yang juga menemani beliau untuk hadir di acara press conference ini untuk menjelaskan bahwa sudah ada SP3 atau surat penghentian penyidikan perkara yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung kemarin, dan ini adalah menjadi akhir dari rangkaian kasus hukum yang dihadapi oleh beliau. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Mas Zakir selaku kuasa hukum dalam bahasa hukum, tapi sebelumnya Irwan akan menyampaikan testimoninya, perasaannya dengan kabar gembira ini. Jadi mohon teman-teman tetap memakai masker selama acara. Kalaupun tidak bertanya, tidak boleh melepas masker. Kita tetap mewaspadai COVID-19 dengan tetap menjalani protokol kesehatan. Sebenarnya ini terlalu kerumunan, tolong dipahami, jangan menyorot antar kita, suasana preskon. Ini tidak baik, cukup konsentrasi di narasumber saja. Yes, saya akan kasih kesempatan kepada Irwan untuk bicara karena setelah ini tidak ada doorstop untuk one-on-one interview. Siap. Silakan Irwan Syah. Buka ya? Izin ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Terima kasih juga buat Kopi Logic yang udah nyediain tempatnya beserta keamanan juga ya buat protokol kesehatan gitu. Nah, sebenarnya sih saya datang ke sini sebenarnya buat lebih, kan banyak ya, kita lagi banyak ditanyain gitu, saya maupun orang-orang terdekat saya ditanya ini masalah kasus saya seperti apa dan kenapa sih saya lebih banyak diem gitu. Memang menurut kami itu sebenarnya ini masalah perusahaan, bukan masalah yang harus kita sampaikan di publik sebenarnya gitu. Yang memang harus bisa diselesaikan dengan cara perusahaan di perusahaan gitu. Dengan cara kita kalau misalnya masalah ya kita RDK atau RPS ya, bukan cuap-cuap di media sebenarnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang sampai sekarang saya agak bingung dan speechless juga sih ya. Maksudnya sampai sekarang saya melihat banyak pemberitaan yang miring-miring saya gitu, dan alhamdulillah memang hari ini kita dapat hasilnya gitu. Hasilnya ya SP3 itu. Nah, mungkin kalau tentang pemberitaan SP3-nya itu ya Mas Zakir kali ya yang bisa jelasin secara detailnya gitu. Nah, kalau saya sih ya besarannya aja. Silakan Mas. Ya, pertama-tama syukur alhamdulillah ya. Artinya dari rangkaian panjang perjalanan perkara Mas Irwan sampai pada akhirnya di tanggal 10 Agustus kemarin Polrestabes Bandung sudah memberikan kami surat perintah penghentian penyidikan. Artinya SP3 ini adalah bukti bahwa perkara yang dituduhkan kepada Mas Irwan selama ini itulah tidaklah benar. Seperti itu kurang lebih. Kemudian perlu dipahami bahwa SP3 ini itu diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Di situ ada 3 alasan mengapa sampai SP3 itu diterbitkan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kemudian yang kedua, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga,
dihentikan demi hukum. Terkait SP3 Mas Irwansyah ini, itu diterbitkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan merupakan tindak pidana. Jadi alasannya itu clear, bukan merupakan tindak pidana. Nah, artinya apa? Kalau bukan merupakan tindak pidana, maka saya pastikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini tentu konsekuensi. Karena tuduhan-tuduhan itu sudah berdampak pada pencemaran nama baik klien kami. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya melihat banyak ya, komentar netizen bahwa ada kalimat sementara yang kemudian menjadi perbincangan bahwa perkara Mas Irwan ini SP3-nya sementara. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi bahwa di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Itu yang saya perlu tegaskan. Di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Begitupun juga di dalam surat SP3 yang kami terima, tidak ada satu kata pun yang mengatakan sementara. Nah, sehingga kalau kemudian ada bahasa yang kemudian ramai soal SP3 ini sementara, maka saya berharap kepada teman-teman media mungkin kiranya bisa di cross check kepada pihak yang mengeluarkan SP3 ini, supaya tidak ada kesimpang siuran informasi. Karena ini penting sekali, jangan sampai kalimat sementara ini kemudian bisa menjadi bola liar untuk mendiskreditkan klien kami, seolah-olah ini sementara aja sifatnya, padahal ini bukan sementara. Ini jelas SP3-nya dikeluarkan karena perbuatan Mas Irwan atau yang dituduhkan oleh pelapor dalam hal ini Medina Zain bukan merupakan tindak pidana. Jadi saya kira sudah clear di situ. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada konsekuensi hukum yang kemudian muncul setelah SP3 ini terbit. Apa konsekuensi hukum itu? Yaitu klien kami sebagai warga negara yang baik tentu punya hak yang sama di hadapan hukum. Yaitu beliau-beliau punya harkat dan martabat, punya kehormatan diri. Saya pastikan bahwa akan ada laporan balik. Dan perlu dicatat bahwa salah satu dari terlapor yang sudah di SP3 kasusnya itu sudah melaporkan di Polda Metro Jaya. Sudah melaporkan. Kalau ditanya kapan dilaporkan, silakan teman-teman cross check di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Saya kira itu dari saya. Yang pasti kita sudahi persoalan ini, dan Mas Irwan sejujurnya dari hati yang paling dalam sebenarnya tidak ada keinginan untuk melakukan upaya hukum dan sebagainya. Tapi karena kudu terlanjur masyarakat menilai negatif atas tuduhan itu, setelah diterbitkan SP3 dan tidak terbukti perbuatan ini yang dituduhkan, maka beliau akan merehabilitasi namanya dengan proses hukum yang akan dilakukan. Saya kira itu dari saya. Bang, kenapa kemarin bisa naik sidik kalau memang tidak ada tindak pidana terus tiba-tiba diberhentikan? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu merupakan wewenang daripada kepolisian atau penyidik yang memeriksa. Saya kira pertanyaan itu nanti ditanyakan kepada penyidik karena beliau yang lebih memahami, beliau yang punya wewenang soal itu. Oke, kemarin laporannya atas dugaan apa, Bang, pencemaran nama baik? Iya, betul. Kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu yang kita laporkan kemarin dengan terlapor. 1, Medina Susani alias Medina Zain, dan yang kedua Saudara Lukman Azhari. Itu baru 1 LP ya, karena baru 1 terlapornya. Di SP3 ada 3 terlapornya. Ditambah lagi nih, perusahaan merasa dirugikan dengan preskon itu, dirugikan dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena harusnya masalah internal tidak dipublikasi. Saya meyakini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa perselisihan internal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika ada keputusan yang tidak bisa diterima oleh salah satu
pemegang saham misalkan atau salah satu komisaris, maka ada upaya hukum di dalam undang-undang perseroan itu diberikan kepada mereka. Misalkan gugat perdata ke pengadilan. Itu jelas kok di dalam pasal 61 undang-undang perseroan. Tapi tidak dipilih oleh mereka. Yang ada mereka melaporkan secara pidana dan melakukan konferensi pers. Inilah yang kami sangat sesalkan sebenarnya. Apalagi di hubungan mereka ini sebenarnya bukan hubungan biasa-biasa saja, hubungan pertemanan yang sudah cukup lama ya. Tapi saya tidak mau mengomentari karena itu sebuah keputusan yang sudah terlanjur diambil. Ibarat kata nasi sudah jadi bubur dan sekarang saatnya kami mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang sudah melaporkan klien kami. Itu kira-kira. Mas Irwan mungkin boleh ungkapan perasaannya SP3, maksudnya polisi memberhentikan kasusnya yang si pelapor sendiri, terus sampai akhirnya bisa lapor balik gitu, bisa perasaannya? Ya pasti perasaannya alhamdulillah syukur ya. Zaskia juga senang banget karena memang ini kasus sudah lumayan lama, udah 10 bulanan. Ya pasti pas dapat kabar dari Polrestabes ya Mas ya? Dapat kabar dari Polrestabes ya kita langsung bersyukur ya alhamdulillah ya. Memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya memang harus pasti akan ya benar ujungnya gitu. Oh ya lupa juga nih kenalin, ini direktur kita nih, direktur Mahkota yang terlapor juga. Kita juga maskernya dulu Mas. Oh, iya. Dengan siapa Mas siapa? Fitra. Ini Hafiz Rizal, salah satu komisaris juga gitu. Ya memang kita bertiga lah ya yang Terlapor. yang terlapor. Perasaannya gimana? Alhamdulillah. Dan perlu saya jelaskan juga, yang melaporkan Medina Zain dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya setelah SP3-nya diterbitkan adalah Saudara Fitra Olid Joanda. Beliau ini adalah direktur di PT Bandung Mahkota. Jadi karena dia merasa bahwa harusnya ya Medina tidak melaporkan dia karena dia adalah direktur selaku pihak yang mewakilkan perseroan atau perusahaan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, tapi ternyata dilaporkan, maka setelah di SP3 perkara ini beliau melapor balik. Dia merasa bahwa sebagai direktur telah dicemarkan nama baiknya dengan pelaporan, tuduhan dan dugaan penggelapan. Itu yang kita klarifikasi. Oh berarti Mas Irwan sendiri nggak ada buat laporan Mas? Kenapa cuma satu aja gitu? Oh Udah sih, saya udah ngobrol juga sama Mas Zakir. Kita udah ngobrol sama Mas Zakir untuk bisa ini lapor gitu. Cuma memang ya ini kan proses ya, kita juga baru terima SP3 ini juga baru kemarin gitu kan, jadinya saya nggak mau gegabah juga untuk ya ini kan masalah hukum ya soalnya ya gitu. Jadi jangan sampai saya buru-buru terus jadinya gimana gitu. Tapi ada rencana kapan Mas Irwan? Rencana segera. Tapi gimana sih sampai akhirnya mau melaporkan Medina Zain dari luar sendiri? Akhirnya mau melaporkan. Mau melaporkan ke depannya? Iya, karena memang ya ini kan udah di ranah hukum ya. Pasti setiap orang juga kalau udah main hukum pasti ada konsekuensinya juga gitu. Dan apa namanya? Dan ini kan udah ke media juga gitu. Jadi pengen ya terang benderang lah. Ya, perkara ini membuat Irwan pikiran, waktu, tenaga, segala macam. Pasti. Ya kenapa juga lapor balik ya memang 10 bulan inilah ya kita benar-benar fokus banget buat masalah ini gitu. Kita benar-benar buka lagi semuanya, apa namanya, data-data dan segala macam. Kita serahin semua ke penyidik. Ya sangat-sangat menyita waktu, juga kerjaan ya pasti gitu loh. Pasti banyak juga kerjaan yang memang nggak jadi gitu ya, maksudnya kerjaan yang karena saya sibuk gitu loh, sibuk kan nggak beresin masalah ini. Itu persoalan yang sebegitu rumit apa sih sampai akhirnya
pihak Medina Zain melaporkan direktur, Irwansyah segala macam itu, masalahnya apa sih kalau Mas? Itu tadi sih yang sebenarnya yang saya bingung sampai sekarang. Maksudnya apa ini kan bisa diselesaikan secara internal gitu melalui rapat dan RUPS, dan itu sudah kita jalankan gitu. Di saat ada masalah kayak gini ya kita jalankan ya, kita sebar undangan untuk rapat dewan komisaris dulu, setelah itu kita ada RUPS LB gitu, dan di situ selain dia ya semua datang untuk rapat gitu, dan kita nyelesain masalah itu di situ ya gitu. Dan ada apa namanya, ada notulennya, udah kita serahin semua sama polisi. Mas Bangsa, kabarnya RUPS itu sepihak, menurut Medina itu seperti apa ya? Mungkin dari pihak direktur atau kuasa hukum bisa menjelaskan? Nah itulah yang kadang-kadang kita bingung ya, karena di dalam undang-undang perseroan dan akta pendirian perusahaan itu RUPS itu bisa dilaksanakan itu hanya 50% pemegang saham. Artinya kalau yang menjadi pertanyaan sekarang bahwa itu dikatakan sepihak, pertanyaan saya balik kepada mereka bahwa apakah RUPS yang dihadiri 80% pemegang saham itu bisa dianggap sepihak? Saya bilang tidak dianggap sepihak, itu lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya konsentrasi mereka harusnya pada undang-undang PT supaya tidak ada pandangan-pandangan yang sifatnya seolah-olah ada perbuatan melanggar hukum di sana dan sebagainya. Padahal faktanya setelah kita menunjukkan bukti-bukti yang kami miliki itu sudah terkonfirmasi semua. Misalkan katanya ada uang yang masuk ke rekening, itu sudah terkonfirmasi dengan kesepakatan bersama dan sebagainya. Artinya seperti ini, kami tidak mau kembali ke belakang. Hari ini sudah clear, SP3 sudah diterbitkan, alasannya clear, bukan merupakan tindak pidana. Saya kira itu sebuah alasan yang menurut saya secara hukum sangat kuat untuk menjadi pegangan klien kami. Karena dengan dijelaskannya alasannya bahwa bukan merupakan tindak pidana, maka ini mengkonfirmasi tuduhan mereka bahwa sebenarnya tidak benar. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa karena beliau-beliau ini adalah warga negara yang percaya kepada hukum negara, maka setelah SP3 ini terbit, mereka menyerahkan kepada hukum negara untuk bagaimana merehabilitasi namanya, dengan cara apa? Lapor balik. Itu. Bang, rencana pihak sana katanya mau, kalau ini benar di SP3 katanya, Ya. pengen ngajuin gugatan lagi ke pengadilan. Pra-peradilan. Pra-peradilan, ya, Jadi gini, di dalam KUHP itu memang ada ruang hukum yang diberikan kepada pelapor. Ketika misalkan dia keberatan atas diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan, betul, dalam KUHP dimungkinkan dan dibolehkan untuk diajukan pra peradilan. Saya sependapat soal itu. Tapi ada tapinya, tapi gugatan atau permohonan pra peradilan itu bukan ditujukan kepada Mas Irwan atau yang lain, tetapi lembaga yang menerbitkan SP3. Polisi ya. Jadi kalau ditanyakan kepada kita bahwa bagaimana dengan ada rencana seperti itu, ya kami tidak mau merespon, karena memang itu undang-undang membolehkan, dan jauh lebih baik dikonfirmasi kepada pihak sana. Bagaimana dengan SP3 yang katanya akan di pra-peradilan? Itu kira-kira yang perlu dikonfirmasi supaya clear. Kalau kami tidak mau memberikan respon soal langkah yang mereka lakukan, itu hak mereka. Kami cuma memberikan respon terkait dengan terbitnya SP3. Itu kira-kira. Mas Irwan, sedikit soal ini yang kemarin-kemarin belum sempat ditanyain, katanya dugaannya Zaskia sama Medina sempat saling sindir di Instagram, itu seperti apa sih? Tahu itu urusan cewek. Menanggapinya gimana Mas Irwan? Mas Irwan mungkin tahu atau gimana sedikit. Saya malah tahunya pas buka Instagramnya sih sebenarnya, baru-baru ini juga saya tahu itu bukan ya sindiran lah ya, memang mungkin ungkapan aja, ungkapan syukur dari Zaskia gitu sih. Tapi tanggapannya Mas Irwan, maksudnya Medina sendiri menyindir
Saskia juga gitu terkait sebagian terhadap dihentikannya kasus ini saling sindir menyidir. Itu haknya mereka lah ya, maksudnya saling sindir ya udah itu haknya mereka, mau sindir mau apa segala macam. Yang pasti kan alhamdulillah sekarang udah jelas nih gitu, udah jelas nih SP3 tadi yang Mas bilang SP3, dan memang mudah-mudahan saya berharap banget dengan ini ya kita terutama ya bisa kerja lagi dengan optimal gitu ya, maksudnya apa namanya, salesnya juga makin naik, kita bisa berpikir benar-benar untuk perusahaan supaya perusahaan itu biar berkembang lagi gitu ya. Saya harap sih itu sih ya dari akhir ini. Mas Irwan, kabarnya pihak dari Medina Zen sempat bertemu dengan Mas Irwan mengenai LP ini. Mohon benar nggak sih? Mohon untuk tidak dilaporkan. Enggak. Apa yang mohon? Kabarnya dari pihak Medina Zen ada yang menemui pihak Mas Irwan untuk apa namanya? Soal SP3 Tidak melaporkan. Tidak melaporkan balik. Enggak lah. Kita nggak ada pertemuan dan nggak ada bahasa-bahasa di luar dari proses hukum. Itu kira-kira langkah yang diambil Mas Irwan untuk mencari keadilan itu adalah langkah-langkah yang prosedural, dan karena langkah-langkah tersebut prosedural maka terbitnya SP3 juga menurut hemat saya sebagai seorang pengacara dan praktisi hukum bahwa ini adalah langkah yang prosedural. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada pertemuan untuk minta tidak dilaporkan segala macam, ya kami tidak bisa memberikan respon soal itu karena memang tidak ada kejadian itu, tidak ada peristiwa itu, tidak ada. Dan satu lagi terakhir dari saya, semoga ini preskon yang tidak berkelanjutan dari pihak kita ya, karena kami jujur aja sebenarnya tidak ingin mempublish masalah-masalah yang sifatnya internal, tapi karena menyangkut nama baik maka tentu kita harus membersihkan nama baik itu dengan cara mengklarifikasi di media. Dan saya juga berharap semoga ini tidak berkelanjutan dalam arti apa, tidak ada preskon lagi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kami juga tidak mau sebenarnya ingin terlalu mengekspos masalah yang sifatnya pribadi, apalagi Mas Irwan memang sudah menjelaskan tadi bahwa menghindar bukan berarti, tapi beliau lebih memilih diam dengan cara-cara yang prosedural. Itu. Persoalan ini mengganggu sih ketika lagi proses bayi tabung. Ya kalau masalah ini udah ganggu saya bukan dari proses bayi tabung sih, dari 10 bulan yang lalu gitu. Ya makanya ya Saskia bisa inilah ya, maksudnya bisa tenang, bisa fokus untuk ke bayi tabung ini. Alhamdulillah. Proses Sebenarnya nanti itu di sesi selanjutnya kali ya, maksudnya nanti kita akan tentang hukum ya. Kita akan bahas juga gimana hasilnya. Ya pastinya Mas Saskia-nya jangan saya sendiri kan ya, apakah memang berita bahagia ataupun tidak, ya kita akan share pemahaman insyaallah. Mas Irwan cuma hanya memastikan aja akan pasti melapor balik atau gimana? Pasti. Masih tetap mempertimbangkan atau seperti apa? Pasti. karena kemana? Insyaallah pasti. Ya, Ditunggu Pak kabar baiknya. Alasannya karena memang mau membersihkan nama baik. Oke, baik pasti. Oke ya. Oke, sebentar. Jangan berdiri dulu, boleh dikasih jalan. Oke, siap. Mas Irwan di sini dulu Belum ya. foto lagi. Oke. Tentang Saskia. Berdiri semua. Berdiri semua. Oke. Oke, jangan berdiri ya. Boleh ya, Mas? Oke.